malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, juga membahas tentang tema-tema yang hangat yang terjadi di tengah-tengah kita. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema kita pada malam hari ini, badai COVID di Kalimantan Tengah. Dan untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Habib Ismail bin Yahya yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Dan Assalamualaikum untuk pemirsa di rumah di mana saja berada. Apa kabar, sehat? Sehat walafiat di tengah badai ini, ternyata kita masih diberi nikmat. Keluarga? Sehat. Keluarga sehat semuanya. Dalam menjalankan tugas? Dalam menjalankan tugas, menjalankan aktivitas sehari-hari, lancar semuanya. Baik. Pak, kita malam hari ini ingin berbincang-bincang, ingin membahas bagaimana sih tren dari COVID ini sendiri di Kalimantan Tengah. Kemudian dari pemerintah daerah, apa yang diberikan untuk masyarakat. Kemudian sampai seberapa jauh kita berbicara nanti dana bansos, kucurannya, kemudian siapa saja yang harus menerima itu. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah tatap muka selengkapnya. Seperti yang saya tanyakan tadi Pak Wakil Gubernur, perkembangan dan sebaran COVID di Kalimantan Tengah, trennya itu seperti apa saat ini? Apakah dia trennya meninggi atau kemudian dia melandai atau seperti apa? Alhamdulillah ya, setelah kita penerapan PSBB di satu daerah yaitu Kota Palangkaraya, tren kita menurun. Selama 3 hari ini tidak ada yang positif dan juga ODP berkurang jauh, OTG berkurang, dan sampai sekarang ini sudah sembuh sekitar 91 orang lebih sudah yang sembuhnya dari semua total itu. Yang terakhir total 231 yang sempat positif tapi sembuh, ada yang meninggal 11 orang total se-Kalimantan Tengah ya. Nah, jadi kelihatannya kalau bagi saya sih ya, setelah melihat di lapangan, kita juga keliling-keliling ke daerah-daerah. Ya. Saya merasa COVID-19 ini sekarang sudah sampai puncaknya. Dan tatkala sudah sampai puncaknya, berarti dia tidak akan naik lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, berharap semoga COVID ini menurun. Sebagai contoh, Barito Utara sekarang sudah meninggalkan zona merah ya. Karena 3 orang yang positif di sana semuanya sudah sembuh. Daerah-daerah lain juga, Murung Raya juga sudah ada berita bahwa sana banyak yang sembuh. Daerah Sampit juga banyak yang sembuh. Jadi kita harapkan benar-benar ini bisa menjadi bulan Ramadan yang mulia, ini bisa menjadi awal kita melawan dan juga meminimalisir penyebaran wabah pandemi COVID-19. Bagaimana dengan rencana kemarin Pak? Ada 3 lagi kabupaten yang akan melaksanakan PSBB. Setelah ditelaah seperti apa Pak? Ya, itu permintaan Pak Gubernur saya. Kita sudah meminta kepada mereka. Sekali lagi itu permintaan bukan perintah, tidak bisa ada perintah. Itu permintaan Pak Gubernur. Namun tentunya mereka juga ada juga yang mengajukan, tapi kan ada syarat-syarat tertentu. Ya. Yang kriterianya itu cuman Kementerian Kesehatan yang tahu. Apa sih? Kita cuma diberi bocoran ini sudah kita lakukan. Dan yang satu lagi yang paling penting itu adalah kesiapan. Ya. Kesiapan daerah itu sendiri untuk melaksanakan PSBB. Tentunya dalam hal kesiapan ini kita berbicara tentang biaya dan dana. Ya. Nah, dan juga kesiapan sarana prasarana. Palangkaraya dalam upayanya meminta izin penerapan PSBB pertama dulu kan ditolak. Iya, ditolak. Nah, lalu setelah itu kita persiapkan semuanya dengan kerjasama antara pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi, akhirnya PSBB itu disetujui. Dan sekarang kita lihat walaupun efektivitasnya nggak terlalu mencolok ya, tapi yang jelas ada efektifnya. Buktinya tren kita menurun, buktinya masyarakat lebih sadar bahwasanya ini adalah musuh bersama dan bukan hanya musuh pemerintah saja. Pak, kemudian
saya membaca artikel, membaca berita bahwa daerah tetangga kita itu Banjarmasin mulai dia trennya meningkat. Sedangkan di Palangkaraya, Kalteng itu menurun. Kemudian koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalteng dengan daerah-daerah tetangga itu seperti apa, Pak? Sehingga mereka tidak masuk. Kita kan melihat masih di media massa masih banyak tuh masuk dari Banjarmasin, kemudian dicegat di perbatasan. Kemudian seperti apa, Pak, koordinasi? Koordinasi ini tentunya ada. Tapi itu terus terang lebih kepada Bapak Gubernur ya, karena ada Vikon kemarin zona Kalimantan. Dalam Vikon itu yang pernah saya dengar adalah Bapak Gubernur kita memohon kepada Gubernur Kalimantan Selatan, karena kita berbatasan, agar sama-sama kita memaklumi, memahami bahwasanya bisa bagaimana caranya menjaga perbatasan masing-masing. Jangan sampai dari zona merah A ke zona merah B, dari B ke A bolak-balik tuh. Jangan sampai itu terjadi, dan itu seperti efektif. Dan bahkan kemarin itu sempat diprotes juga. Kita tatkala di perbatasan provinsi itu melakukan sesuatu yang memang waktu itu belum PSBB Kapuas ya, tapi sudah dilakukan pencegatan dan pemeriksaan yang super ketat. Tapi itulah tadi, kita sekali lagi itu kita lakukan semuanya bukan untuk mempersulit masyarakat, namun lebih kepada ingin melindungi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Itu sikap protektif kita untuk masyarakat. Tapi harusnya kan daerah tetangga ini mengetahui, Pak, bahwa Palangkaraya dan sekitarnya itu menerapkan PSBB. Kemudian masyarakatnya masih saja kita melihat mereka bergelombang masuk. Bahkan diam-diam. Seperti apa Bapak menanggapinya? Iya, itulah tadi. Keperluan mereka masing-masing. Nah, kan? Makanya kita nggak usah jauh-jauh. Daerah perbatasan dengan kita ini Barito Kuala. Mereka lebih ketat tuh, mereka PSBB sekarang. Banjarmasin PSBB, Barito Kuala PSBB. Dari kita juga masuk ke sana karena karena kita memang hubungan Kalsel Kalteng ini boleh dikatakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Mobilitasnya tinggi. Barang-barang, habis itu warga-warga masyarakat yang memang berbaur. Namun ada satu poin, paling tidak di pos-pos tersebut kita bisa memberikan himbauan-himbauan kepada mereka untuk berhati-hati, paling tidak pakai masker, tidak bersentuhan, tidak berdekatan. Itu sikap yang kita harapkan bisa diterapkan di masyarakat sekarang ini. Gitu. Kita tidak bisa juga, Olivia ya, kita tidak bisa juga menyuruh orang tinggal di rumah, nggak mungkin. Ekonomi akan mati semuanya. Jadi maksud kita gini, mengurangi bukan mencegah, bukan menyetop, bukan melarang. Himbauan itu adalah mengurangi kegiatan di luar dan juga usahakan stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana andai kata tidak ada keperluan yang mendesak. Itu saja. Kemudian Pak, seberapa efisien baik penerapan kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kemudian sanksi yang diberikan Pak ketika sudah penerapan PSBB seperti ini? Itulah tadi kita efisiensinya. Sekali lagi tatkala sudah penerapan PSBB ini efisiensinya boleh kita katakan lumayan. Namun satu hal lagi Mbak, bahwasanya kita ini adalah PSBB ini pembatasan sosial, ya kan? Bukan penutupan sosial. Bukan lockdown. Bukan lockdown, kita nggak ditutup. Jadi kemarin misal ada, saya dengar kabar ada yang menghubungi bahwasanya ada yang disuruh putar balik. Ya. Ada yang saya bilang, tolong, yang disuruh putar balik itu dilihat dulu bagaimana keadaannya. Andai kata memang dia membawa orang tua dan orang tuanya orang Palangkaraya, dia mau nganter ini, nggak bakalan kita suruh balik kan, silakan masuk. Orang tuanya orang Palangkaraya, misalnya seperti saya dari Kapuas misalnya, mau nganter orang tua saya ke Palangkaraya pulang. Apakah itu harus Tidak. Kita lihat juga, kita periksa, makanya ada rapid test. Kita periksa, ada screen, ya kan? Kata orang sekarang ditembak, belum apa ditembak kan? Itu mereka bercanda begitu kan? Oke. Kita melihat keadaan seperti itu. Namun
andai kata itu memang ada peraturan dari Menteri Perhubungan kemarin tentang angkutan umum, Ya, betul. namun sekarang sudah juga dicabut lagi, kita bingung, ya kan? Ya, tapi kebingungan kita oke lah, tidak usah kita utarakan di sini supaya masyarakat gak tambah bingung. Peraturan itu mau kita terapkan di sini. Namun sekali lagi kami pun petugas-petugas di lapangan telah kami sampaikan agar penerapan ini juga secara humanis, secara pendekatan persuasif, kita beri himbauan-himbauan dulu segala macam. Andai kata itu memang dilanggar, baru kita berikan sanksi. Sanksinya kan paling enak nih, cuman tinggal KTP, pulang, balik, pakai segala sesuatu yang sesuai aturan, baru KTP diserahkan. Kemarin ada isu yang diminta duit, nggak ada itu. Kemudian Pak, penerapan PSBB diberlakukan. Sosialisasi juga diberlakukan dalam tempo yang sangat singkat. Itulah Ketika tadi. masyarakat tidak paham dan tidak mengerti, kemudian diberikan sanksi, bagaimana Bapak melihat ini? Dan kita sudah melihat Pak di media massa seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita berikan kesempatan ke Malayat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Tatap Muka.